Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngupas sesuatu yang agak melawan intuisi nih. Dari materi Anda, ada hukum keempat. Anda tidak bisa memilih apa yang Anda yakini. Kedengerannya gimana gitu ya? Aneh kan? Kebanyakan dari kita kan ngerasa, wah ini keyakinan saya yang pilih. Nah, mari kita coba bedah bareng gimana sih sebenarnya keyakinan itu muncul dan berubah. Betul, betul. Ini eksplorasi yang seru banget sih soal cara kerja pikiran kita. Jadi, tujuan kita di sini yaitu memahami mekanisme di balik keyakinan berdasarkan sumber ini dan kenapa ini penting buat Anda pahami juga. Oke, kita mulai dari yang paling dasar mungkin ya. Ada survei itu di materi Anda, ke 1.000 orang, hasilnya 85,7% bilang mereka milih loh keyakinan mereka. Anda sendiri gimana? Mungkin ngerasa gitu juga kan? Rasanya ya kita yang kontrol. Iya, itu emang perasaan yang umum banget. Tapi, nah ini dia, ada eksperimen pikiran yang menarik banget di sumber ini. Coba deh bayangin, Anda bisa nggak secara sadar nih memilih percaya kalau ada teroris nodong senjata ke orang yang Anda sayang, terus Anda pilih percaya dia itu Yesus Kristus demi nyelamatin mereka? Hampir semua orang, 98% katanya di sumber itu, ngaku nggak bisa. Paling banter ya cuma bisa, pura-pura percaya aja. Oh, jadi beda ya antara beneran yakin sama cuma acting gitu. Banget. Ini menunjukin ada batas nyata dari pilihan sadar kita soal keyakinan yang fundamental. Beda banget antara meyakini sama, yaitu tadi, berpura-pura. Oke, jadi ada limitnya ya pilihan kita. Tapi menariknya nih, katanya keyakinan kita itu bisa juga loh berubah lumayan gampang, tapi ada syaratnya. Kalau informasinya itu kabar baik buat kita. Contohnya gimana tuh? Nah, ini sisi positifnya. Kita itu ternyata lebih gampang nerima bukti baru kalau bukti itu, bagus buat citra diri kita. Ada studi tahun 2011 disebut di situ, orang jadi lebih gampang update pandangan soal daya tariknya pas dibilangin orang lain ngelihat dia lebih menarik. Gitu. Haha, bener juga ya. Terus ada lagi studi 2016, mirip, soal genetik. Kalau dikasih tahu gennya lebih tahan penyakit, orang lebih gampang percaya. Kayak ada bias alami gitulah buat kabar baik soal diri sendiri. Pantesan ya, kalau dipuji rasanya lebih nempel daripada dikritik. Emang ada dasarnya rupanya ya. Nah, terus kalau gitu gimana dong sama keyakinan yang bandel banget, yang susah digoyang? Katanya kan kalau diserang langsung pakai data gitu sering mental. Ada cara lain yang lebih jitu gak? Ada, dan ini agak unik caranya. Bukan nyerang keyakinannya langsung, tapi justru minta orangnya buat ngejelasin detail sama logika di balik keyakinannya itu. Oh, gimana tuh maksudnya? Contohnya studi Yale soal toilet itu loh. Itu jelas banget. Orang kan pede banget ya ngerti cara kerja toilet, tapi begitu diminta jelasin detailnya, gimana airnya ngalir, gimana mekanismenya, wah, langsung anjlok tingkat keyakinan mereka soal pemahaman itu. Wah, iya kebayang. Pernah juga sih ngalamin pas coba jelasin sesuatu, kok ternyata nggak sedalam itu ngertinya. Nah itu dia. Minta penjelasan detail itu maksa kita buat nengok lagi fondasi keyakinan kita tuh apa sih sebenarnya? Ini mirip kayak teknik di terapi gitu nggak sih? Tepat sekali. Mirip banget sama pendekatan di terapi perilaku kognitif atau CBT. Jadi pas kita diminta mengartikulasikan, misalnya, kenapa sih saya merasa nggak berharga? Dirinciin gitu. Proses itu sendiri bisa bikin kita sadar. Argumennya kok nggak sekuat yang saya kira ya? Kayak rapuh gitu dasarnya. Ini bagus banget buat nantang limiting beliefs Anda sendiri. Paham. Jadi bukan ngadu data, tapi ngajak mikir lebih dalam soal alasannya ya. Terus ada satu lagi nih, kunci perubahan keyakinan yang disebut kuat banget. Pengalaman langsung. Kayak contoh si penulisnya sendiri ngatasin demam panggung. Betul. Katanya baca buku motivasi aja nggak cukup. Dia ingat kutipan Dale Carnegie, lakukan hal yang Anda takuti, dan terus lakukan itu. Ini nunjukin mekanisme paling ampuh buat ngubah keyakinan. Dapat bukti baru yang berlawanan lewat pengalaman nyata. Langsung dari lapangan gitu. Jadi bukan teori lagi ya? Iya. Bukti ini kuat banget karena kita ngalamin sendiri kan. Jadi tingkat kepercayaan subjektifnya tinggi. Nggak bisa dibantah sama pikiran kita sendiri. Ini kejadiannya pas kita berani keluar dari zona nyaman, masuk ke zona pertumbuhan. Disitulah keyakinan lama kita diuji langsung sama realita baru yang kita ciptain.
Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, hukum keempat ini intinya bilang kalau keyakinan itu bukan kayak kita milih baju di toko gitu ya. Dia itu dibentuk, terus bisa terkikis juga sama bukti. Terutama bukti yang enak didengar alias kabar baik, dan yang paling kuat ya itu tadi, bukti dari pengalaman kita sendiri. Tepat. Jadi ini bukan soal kita milih di kepala, oke saya mau percaya A, tapi lebih ke respons kita terhadap bukti-bukti yang masuk ke sistem kita. Nah ini ninggalin pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Kalau keyakinan itu nggak sepenuhnya kita pilih secara sadar, seberapa besar sih kendali sebenarnya yang Anda punya atas cerita hidup Anda? Dan mungkin yang lebih penting lagi, pengalaman kayak gimana ya yang perlu Anda cari, atau bahkan Anda ciptakan secara sengaja buat ngebangun bukti baru. Bukti baru untuk keyakinan yang lebih memberdayakan buat Anda ke depannya. Wah, ini bahan renungan yang dalam sih.